Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyarful Basir, bekerja di RSUD RJ Winangun, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan P3K tahun 2026 dengan judul tingginya jumlah klaim BPJS pending, penyebab penumpukan piutang dan penghambat optimalisasi pendapatan RSUD RJ Winangun. Yang pertama, kita akan menjelaskan alur RHK dan isi prioritasnya. Dari rencana hasil kerja atau RHK yang saya dapat itu melakukan monitoring dan tidak lanjut klaim BPJS pending untuk mengantisipasi penumpukan piutang agar optimalisasi pendapatan RSUD berjalan lancar dan efektif. Untuk isu prioritasnya, saya ambil tingginya jumlah klaim BPJS yang pending sehingga menyebabkan penumpukan piutang dan menghambat optimalisasi pendapatan Rumah Sakit RJ Winangun. Dari indikator kinerja utamanya itu menurunnya jumlah dan nilai klaim BPJS pending serta tersedianya data piutang BPJS yang valid, termonitor dan direkonsiliasi secara berkala. Untuk rangka smart kerja dari rencana aksi perubahan saya, yang pertama secara spesifik ini saya ambil dari identifikasi, monitoring dan tindak lanjut klaim BPJS pending secara sinergis bersama keuangan, Kesmik, verifikator, rekam medis, dan unit pelayanan. Untuk measurable, ketersediaan data klaim pending per kategori, laporan analisis, dashboard monitoring, SOP tindak lanjut, laporan rekonsiliasi, dan evaluasi bulanan. Dari achievable, dijalankan sesuai kewenangan bagian keuangan dan optimasi data SIM-RS, integrasi data klaim BPJS, serta kolaborasi aktif antar unit terkait. Untuk relevannya, mendukung terciptanya akurasi piutang, percepatan realisasi pembayaran klaim, akuntabilitas laporan keuangan, dan optimalisasi pendapatan RSUD. Untuk time bound-nya, kurang lebih tingkatan waktu yang saya dapat itu 3 bulan pertama dari inventarisasi, 6 bulan dashboard dan SOP, 1 tahun integrasi sistem, dan 5 tahun optimalisasi berkala. Dari ringkasan agenda presentasi, yang pertama dasar orientasinya dulu memahami UU Undang-Undang ASN, pedoman lembaga administrasi negara atau disebut LAN, seperti internalisasi nilai, etika dan tata kelola instansi pemerintah. Konteks keuangannya, analisis fungsi piutang, siklus pendapatan, dan standar akuntansi, serta implementasi sistem kendali biaya rumah sakit. Isu prioritas membahas detail permasalahan klaim BPJS pending yang memicu penumpukan piutang dan mengganggu likuiditas. Untuk RHK dan SMART, rencana hasil kerja yang disusun secara spesifik, terukur, realitas, relevan, serta memiliki batas waktu penyelesaian yang tegas. Lanjut ke pendahuluan dan latar belakang yang saya ambil dari Landas P3 dirancang untuk membekali ASN baru dengan pemahaman mendalam tentang tugas pokok, fungsi wawasan kebangsaan, tata kelola pemerintahan, serta nilai dasar berakhlak, dimulai dari 25 Mei sampai 30 Juni 2026 dengan metode blended training. Fokus masalah yang saya ambil itu klaim BPJS pending diidentifikasi sebagai isu strategis yang menuntut penanganan sistematis demi kesehatan finansial RSUD. Maksud dan tujuan orientasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum, pengenalan mendalam mengenai tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang kedua, pemahaman komprehensif terhadap nilai, norma, dan etika instansi. Yang ketiga, penyediaan landasan informasi bagi P3K yang baru bergabung, aktualisasi nyata terhadap core values ASN berakhlak. Tujuan khususnya menguasai tugas pokok dan wewenang
pada unit kerja internal, mempercepat adaptasi dan budaya kerja unggul RSUD, berkontribusi aktif meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, target outputnya RHK ditetapkan, isu prioritas teridentifikasi, indikator dirumuskan, dan SMART tersusun. Nilai dan etika tentang Kabupaten Cirebon. Visi misi daerah Kabupaten Cirebon itu mewujudkan masyarakat berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berbudaya, melestarikan nilai budaya luhur, tradisi lokal, serta adat istiadat khas daerah. Sejahtera, meningkatkan kualitas hidup, derajat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Agamis, menanamkan nilai moral keagamaan, budi pekerti, santun, dan kepatuhan etika. Meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing aparatur daerah. Memelihara ketertiban umum serta situasi kondusif di seluruh wilayah. Dari manajemen P3K dan nilai berakhlak. Berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manajemen P3K yang pertama, penetapan kebutuhan. Dirancang presisi berbasis analisis jabatan dan beban kerja real instansi. Pengadaan transparan melalui rangkaian proses seleksi yang objektif dan kompetentif, penilaian kerja berorientasi pada target, hasil kebermanfaatan, serta perilaku kerja harian, pengembangan kompetensi berkelanjutan guna mendukung perlindungan hak dan mutu pegawai, berakhlak dalam tugas di bagian keuangan, itu berorientasi pelayanan, contohnya bertindak responsif terhadap seluruh kebutuhan pasien dan keluhan unit internal. Akuntabelnya, menjamin seluruh penyajian data klaim dan piutang rumah sakit valid dan dapat diuji. Untuk kompetennya, menguasai seluk-beluk regulasi proses klaim BPJS serta ekosistem sistem informasi. Kolaboratifnya, menjalin koordinasi intensif bersama Kesmik, rekam medis, verifikator, dan keuangan. Untuk konteks struktur organisasi dan tupoksi atau STOK, yang pertama Dinas Kesehatan, regulator untuk unsur pelaksana utama urusan kesehatan di lingkup daerah, perumus kebijakan teknis serta arah strategis bidang kesehatan, penyelenggar evaluasi serta pelaporan terpusat kesehatan daerah. Untuk Rumah Sakit RSUD Rujang sebagai unit pelaksana teknis, Direktur memimpin koordinasi penyelenggaraan layanan medis, wadir umum, dan keuangan bertanggung jawab mengendalikan aset, mengendalikan perencanaan sistem pendapatan akuntansi dan piutang. Untuk bagian keuangan, menyusun kerangka penganggaran dan melakukan standarisasi tarif, mengelola sirkulasi perbendaharaan piutang serta pendapatan, menjamin akurasi laporan keuangan, mengawasi sistem kendali biaya. Isu strategis dalam klaim BPJS. Kenapa klaim BPJS pending? Tingginya jumlah klaim BPJS yang pending sehingga menyebabkan penumpukan piutang dan menghambat optimalisasi pendapatan RSUD. Yang pertama, klaim pending. Berkas pengajuan klaim belum dapat dibayarkan oleh BPJS karena memerlukan perbaikan, klarifikasi dokumen, atau verifikasi tambahan. Yang kedua, penumpukan piutang. Akumulasi nilai piutang yang belum tertagih semakin membengkak, berisiko mengganggu kestabilan arus kas operasional harian rumah sakit. Dan yang ketiga, pendapatan tidak optimal. Perencanaan anggaran belanja kas, pelaporan akuntansi, serta optimalisasi penyediaan layanan pasien terganggu akibat ketidakpastian kas masuk. Dalam lanjut ke analisis SMART terhadap isu prioritas, untuk S-nya itu melaksanakan pengawasan menyeluruh serta penyelesaian berkas klaim BPJS pending secara terpadu lintas komite pelayanan. Yang untuk M-nya, tersedia rekapan data klaim pending, dashboard visual monitoring, naskah SOP, perbaikan, dan berkas rekonsiliasi bulanan yang sahih. Untuk A-nya, mengoptimalkan potensi data internal SIMEKS, portal verifikasi BPJS, serta menggunakan wewenang bagian keuangan sebagai fasilitator. Untuk R, berkontribusi langsung pada pencatatan piutang yang valid,
mempercepat pencairan kas BPJS serta mengamankan stabilitas operasional. Untuk T-nya, penyelesaian terprogram secara bertahap, mulai dari 3 bulan, perumusan awal hingga implementasi sistematik jangka panjang 5 tahun. Analisis akar masalah kenapa klaim bisa terpending. Yang pertama, data berkas. Kelengkapan berkas pendukung, contohnya resume medis, validasi koding penyakit, verifikasi SCP, lampiran observasi, dan lain-lain belum seragam atau terlambat dipenuhi. Proses dari data berkas, setelah itu kita proses alur verifikasi internal dan perbaikan ulang lembar klaim yang dikembalikan belum berjalan responsif, memicu penumpukan antrian berkas baru. Sistem, menurut sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS belum terkoneksi secara real time dengan portal klaim elektronik BPJS Kesehatan. Kemudian ke SDM dan SOP, pemahaman regulasi klaim BPJS terbaru belum merata di semua lini, serta ketiadaan SOP tindak lanjut klaim pending yang disepakati bersama. Belum adanya koordinasi, belum terbentuknya jalur komunikasi yang intensif dan rutin antara bagian keuangan, verifikator medis, rekam medis, dan dokter penanggung jawab. Monitoring, ketiadaan dashboard pemantauan visual yang terpusat, menyulitkan pelacakan real-time status berkas klaim yang sedang tertunda. Ini pun sama. Untuk roadmap implementasi program yang saya rencanakan, yang pertama fondasi. Dari fondasi 0 sampai 3 bulan itu fondasi awal, inventaris klaim pending, dan petakan akar penyebab dan rincian sistemnya. Lanjut ke standarisasi yang kedua. Kita lanjut dari hasil fondasi, kita akan menggunakan standar. 4-6 bulan standar dan media, rilis dashboard monitoring, susun SOP, dan uji alur koordinasi. Kemudian kita mulai ke sistem, integrasinya, integrasi data SIMRS, notifikasi otomatis, dan monef bulanan. Optimalisasi sinergi lintas unit pelayanan berkala, tekan klaim pending itu kurang lebih 1-5 tahun. Indikator monitoring dan evaluasi. Yang pertama, akurasi data piutang. Kesesuaian mutlak antara rekap data piutang kas internal rumah sakit dan data verifikasi BPJS. Kemudian jumlah klaim pending, penurunan volume berkas pending secara konsisten setiap siklus penutupan buku bulanan, nilai piutang BPJS, nilai nominal rupiah outstanding piutang BPJS terkendali dan tercatat secara valid dalam laporan keuangan. Waktu penyelesaian durasi siklus penyelesaian berkas pending dari komite pelayanan ke bagian penagih menjadi lebih singkat. Klaim dibayar, peningkatan rasio dan atau presentasi terrealisasi dana pembayaran klaim yang cair secara tunai dari BPJS, kepatuhan SOP, kepatuhan penuh seluruh jajaran pelayanan dalam menjalankan setiap tahap alur instruksi tindak lanjut. Dari hasil semua itu, saya bisa mengambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan laporan orientasi P3 berhasil menggali pemahaman mendalam terkait peran visi misi dan norma kerja LUR ASN. Isu menurunnya klaim BPJS pending terbukti memberikan dampak signifikan terhadap piutang serta realisasi pendapatan rumah sakit. Solusi pokok berfokus pada keandalan data dasar, integrasi dashboard visual, standarisasi SOP, serta optimalisasi komunikasi berkala. Untuk sarannya, meningkatkan sinergi kerja membentuk ruang komunikasi berkala antara keuangan, rekam medis, cashback, dan unit pelayanan, visualisasi monitoring, menyajikan dashboard pemantauan yang mudah dibaca dan dipahami oleh jajaran direksi pimpinan, evaluasi rutin bulanan, melakukan evaluasi berkala bulanan secara konsisten agar rasio pending menurun tajam. Terima kasih. Mari bersinergi mewujudkan pengelolaan keuangan rumah sakit Arjunangun yang akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.